udah akui aja kalau lirik lagu yang dikasih itu memang sesuai sama jiwa dan style kalian. Karena coba kalau kalian dikasih lirik lagu yang isinya ngata-ngatain orang tua kandung kalian, pasti kalian nggak mau nyanyiin juga kan? Udahlah ya, jangan banyak alasan. Perseteruan panas mengenai perombakan lirik lagu ciptaan Anisa Bahar memasuki babak baru setelah sang pedangdut senior memberikan respon keras. Anisa Bahar menanggapi klarifikasi Ica Cello dan Mala Agatha yang sebelumnya berdalih hanya mengikuti arahan produser karena terikat kontrak kerja. Dengan nada sangat kesal, Anisa Bahar meluapkan kemarahannya karena merasa pembelaan diri dari Ica Cello dan Mala Agatha sama sekali tidak masuk akal. Ia menegaskan bahwa status mereka sebagai talent tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghalalkan segala cara demi uang ataupun popularitas belaka. Menurutnya, sebagai sesama perempuan, mereka seharusnya memiliki akal sehat untuk memikirkan dampak moral buruk dari lirik tersebut. Tanggapan menohok ini sekaligus menutup pintu damai dan menunjukkan kekecewaan mendalam atas hilangnya etika moral dalam berkarya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pertanyaan gue cuma satu, Mbak. Lu klarifikasi atau presentasi prakarya? Ya, sibuk banget ngelirik sana, instruksi ya. Jangan salahkan kami dong. Terus jangan salahkan kami, salahkan siapa? Ya, Nenek Tapasya. Masalahnya kalian itu bukan sekali dua kali gitu. Bisa berkali-kali nanti, tunggu aja. Emang sengaja, caranya itu begitu ya. Coba kalian dengerin baik-baik ya, video permintaan maaf dari Mala Agatha dan Ica Cello ini. Apakah ini benar-benar minta maaf atau membela diri atau malah cari kambing hitam? Di video itu mereka ini seolah-olah tidak mengaku salah karena hanya menjalankan kontrak dengan produser. Mereka tuh bilang kalau misalnya tidak melaksanakan kontrak mereka akan kena penalti. Lah, waktu tanda tangan kontrak emang nggak dibaca? Emang nggak diteliti dulu isi dari kontraknya? Lalu sebagai seorang manusia dewasa, seorang wanita, dengan lirik-lirik yang ada itu, emang kalian tidak merasa risih? Kalian tidak merasa bahwa itu dan merendahkan harkat dan martabat wanita? Dan kalian ini bukan sekali ini kan sebenarnya melakukan tindakan seperti ini. Harusnya kalian tuh berkaca dari kejadian-kejadian sebelumnya. Gak merasa bersalah centung iki malah cengar-cengir cengengesan naik cetol iki. Kalian itu kalau memang disuruh produser tapi disuruhnya itu berbuat sesuatu yang buruk, ngapain dilakukan? Kalau memang hal itu bertentangan dengan hati nurani, menabrak norma-norma yang ada, merusak moral dan mental anak-anak, ya jangan dilakuin. Walaupun dipecat ya nggak masalah. Daripada kalian itu merugikan orang lain, kamu hanya memikirkan pekerjaanmu sendiri tapi tidak memikirkan orang lain. Gimana dampaknya bagi anak-anak? Terus kamu juga jangan hanya minta maaf ke Anisa Bahar, tapi juga minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang rugi karena ulahmu, cocotmu. Kenapa masyarakat itu menyalahkan Ica Cello dan Mala Agatha saja, bukan yang di Juju itu? Ya karena kamu itu berdua itu berulang-ulang kali bikin lagu-lagu yang tak kalau yang Juju itu ya nggak terkenal itu ya, itu loh. Sampai kapan kalian mau melakukan hal-hal kayak gitu? Pokoknya kita harus kawal ya mereka agar sampai pakai baju oranye. Kita dukung Yakuza Meneges itu, biar mereka kapok, nggak bikin ulah lagi, nggak bikin lagu-lagu yang merusak moral lagi. Cetol-cetol ini memang ya. Lengernya itu loh, melenger banget ya.
Giliran udah begini saling salah-salahan, saling seret-seret nama orang lain ya. Si Ica segala bilang, kenapa sih netizen nyorotnya cuma aku sama Kak Mala doang, padahal di situ yang nyanyi ada Kak Jeju juga. Waktu kemarin pertama kali lu nari gebrak-gedruk di jalan, nari horek ya, lu juga kagak ada komplain, pas disorot lu doang, pas yang viral yang terkenal lu doang, padahal ada teman-teman lu yang lain belasan orang juga nari gebrak-gedruk juga, nari horek juga, lu nggak ada tuh bilang kenapa sih yang disorot, yang diviralin, yang terkenal aku doang, temen-temenku yang lain juga nari loh. Nggak ada lu bilang begitu pas kondisi enak ya, lu nikmatin sendiri. Itu giliran kondisi susah kena masalah, lu harus banget nyeret-nyeret yang lain lo ya. Dari sini aja kita udah tahu karakter lu segimananya, Cak. Ya, maksud gua kayak kalau kalian tuh kosong jangan dinampakin banget ya. Rumah hantu aja nggak sekosong ini, masih ada isinya, masih ada hantunya. Kalau kalian nih kayak udah parah gitu kosongnya. Ya, mana ada video permintaan maaf dan klarifikasi seperti ini. Ini mah video nantang, video cengengesan ya. Segala bilang jangan salahin kami doang, salahin produser juga, kan kami terikat kontrak. Baru terikat kontrak lu, belum terikat tali rapi ya lo ya. Udah akui aja kalau lirik lagu yang dikasih itu memang sesuai sama jiwa dan style kalian. Karena coba kalau kalian dikasih lirik lagu yang isinya ngata-ngatain orang tua kandung kalian, pasti kalian nggak mau nyanyiin juga kan. Udahlah ya, jangan banyak alasan. Alasiku ombo, tapi lu ya ombo mana alasanmu ya. Udah, orang kayak begini-begini masukin aja guys ya, biar di dalam mereka nyanyi ya. Aku dilaporin ya nggak apa-apa, aku diboikotin ya nggak apa-apa, aku dihujatin, aku dikata-katain. Udah gitu aja, biarin. Udah begini sibuk kenapa disorot ini yang disorot itu, lampu sorot lu, iya pasar malam lu, ribet ya, ribet. Gue pribadi, gue memang bukan pakar ekspresi, tapi kalau menurut gue, seyogianya orang meminta maaf kalau buat salah itu tidak begitu. Dengan gestur mimik muka yang apa? Nantangin lu. Terus pakai acara bilang, kok cuma kita aja yang dilaporin, produsernya juga dong. Apa yang malah nantangin? Udah salah minta maaf aja, malah nantangin bawa-bawa produser. Kan lu sebagai talent ya, sebelum lu taken kontrak, tanda tangan kontrak, itu semuanya kan ada detail, semuanya dibaca, liriknya dilihat. Kenapa di antara 3 penyanyi ini yang dilaporin cuma si Ica sama si Agatha? Karena lu udah sering. Ini bukan pertama kali lu merubah lirik lagu orang menjadi lagu-lagu jahanam. Dan ini bukan pertama kalinya. Sialnya, lu merubah lagu punya Anisa Bahar. Sebetulnya kalau mau dikasusin lu ya, kalau mau dipenjarain, udah dari kemarin lu kena. Dari lagu orang Kalimantan lu ubah liriknya jadi seperti itu. Mau cuci tangan seolah-olah kayak ini bukan salah gue loh, ini salah produsernya loh. Lu tuh sebagai talent sebelum tanda tangan baca kontrak kan, baca kontrak. Sebelum lu nyanyi lagu orang, lu pasti baca liriknya kan. Itu ada perjanjian, nanti lagunya akan dirubah seperti ini, liriknya begini, lu nyanyikannya begini, nadanya begini, intonasinya begini, dibaca dan itu diperjelaskan. Dan pasti semua itu dibahas di depan. Kalau lu memang nggak, halusnya lu tidak mau melakukannya, tapi lu mau, berarti memang dengan kesadaran penuh lu itu memang emosi gue loh. Karena ini bukan pertama kali. Lu bayangin ya, dari lagu yang PP apa itu ponakan gua nyanyi sampai kayak gini. Itu habis lebaran ya, gua pulang kampung, ponakan gua nyanyi kayak gini, empe apa, empe sungguh mempesona. Terus gua ngamuk dong, gua bilang, lu ngomong apa barusan? Anak kecil gak boleh ngomong gitu. Ada loh lagunya yang nyanyi Ica Celo. Gua cari, beneran ada. Lagu orang Kalimantan, PP apa diubah jadi empe apa. Dari situ ada pun udah gak ada. Orang kayak gini memang harus dipenjarain. Anisa Bahar karena dia ngelakuin hal yang tidak. Ini bukan pertama kali, ini udah sering kali. Harus dikasih jerah, harus dikasih pelajaran, penjarain. Gua mah merusak moral. Lagu dia semua itu merusak moral anak bangsa. Dan sialnya dia itu terkenal. Dan lagu dia itu banyak digandrungi oleh bocil-bocil zaman sekarang. Dan ini bahaya. Merusak mental generasi muda, penjarakan. Dan bagus ini, karena cuma satu-satunya si Mami Anisa Bahar ini dia berani bertindak tegas melaporkan dia. Karena itu ulah kau merusak lagu orang, kau ubah liriknya menjadi. Ini bukan pertama kali ya. Memang harus dikasih pelajaran kau. Dan herannya, mereka ini punya orang tua gak sih? Masa orang tuanya kayak ngebiarin aja gitu loh. Kayak gue perhatikan tuh kayak orang tuanya tuh diem aja, kayak gak ada nasihatin ke anaknya kalau Jin, lagu kamu itu gak pantas lo dinyanyikan. Sebagai penyanyi itu gak begitu loh. Orang tua lu mati atau gimana sih? Jengkel gue.
Seyogianya kalau orang tua yang otaknya bener, anaknya lakuin hal salah, itu dinasehatin tau. Bukan malah dijerumuskan berkali-kali di kesalahan yang sama. Kalau kau merubah lirik lagu orang itu pertama kali, mungkin masih bisa dimaklumi. Dan ini berkali-kali, dari lagu kau pertama itu udah banyak ditegur oleh para tiktokers, youtuber, bahwasanya lagu kau ini sialan. Tapi kau tetap tidak merubah diri. Herannya orang tua kau diam aja. Kau punya orang tua gak sih? Kok ada orang tua yang biarkan anaknya model begini ya? Kok ada gitu loh? Astagfirullahaladzim. Kalau gue jadi Anissa Bahar, gak gue maafin. Gue kasih pelajaran. Karena udah berkali-kali dia ngerusak lagu orang. Tipe sial kan lu. Rasain.